Penggerebekan perpustakaan di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan berhasil membongkar adanya sindikat pengedaran uang palsu. Polisi menyita mesin pencetak uang palsu yang ditemukan di ruang bekas toilet yang ada di perpustakaan. Polisi juga menemukan barang bukti uang senilai 446,7 juta rupiah, buku rekening, hingga alat potong. Hasil cetakan uang palsu tersebut dinilai berkualitas tinggi dan sulit terdeteksi. Polisi pun menetapkan 15 tersangka, salah satunya kepala perpustakaan dan 2 stafnya. Hal ini pun memicu amarah mahasiswa dan menuntut sang rektor mundur. Para mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan rektorat akibat kasus produksi uang palsu ini. Sebelum dilakukan penggerebekan, polisi menaruh kecurigaan usai salah satu tersangka kedapatan melakukan transaksi di perusahaan pembiayaan kredit pada akhir November lalu. Baru yang ini. Udah sekali kong timbul. Iya no. Jadi Kong Putri bilang mama palsu kayaknya. Kong nggak pakai itu kita lihat. Barung mama. Tuh palsu tuh mana di antara dua ini? Biru. Ini biru. PI-nya juga. PI-nya. Deng DP ini apa Kang? DP itu berupa kertas dan bagaris ininya ada tuh. Iya. Enggak presisi. Iya. Mar, dong nyoba baking so jago no. Skandal pemalsuan uang di Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan menjadi salah satu skandal ekonomi terbesar di Indonesia akhir tahun 2024. Polisi menetapkan 17 tersangka dari berbagai latar belakang termasuk aparatur sipil negara, pegawai bank BUMN hingga kepala perpustakaan kampus. Nilai uang palsu yang disita mencapai triliunan rupiah dan sebagian besar diduga telah beredar di masyarakat bahkan masuk ke sistem perbankan melalui ATM. Kronologinya berawal mula dari mempelajari teknik pemalsuan uang tersebut sejak tahun 2010, namun sempat berhenti kemudian kembali aktif pada tahun 2012 dan mulai produksi massal sejak tahun 2022. Uang palsu tersebut diproduksi di ruang perpustakaan UIN Alauddin yang dikepalai oleh kepala perpustakaan dengan inisial EI sebagai aktor sentral. Olehnya, mesin cetak besar bahkan berhasil masuk ke dalam kampus secara diam-diam. Tersangka menggunakan printer inkjet dan teknik sablon untuk mencetak uang palsu tersebut, termasuk pecahan 100.000 emisi 2016. Selain rupiah, mereka juga memproduksi mata uang asing seperti won Korea dan dong Vietnam. Uang palsu dicampuri dengan uang asli dengan skala 1:2 sebelum diedarkan agar lebih sulit untuk dideteksi. Uang palsu ini bahkan sempat masuk ke ATM dan beredar di luar masyarakat. Kasus ini terkuak setelah laporan masyarakat terkait transaksi mencurigakan di Goa yang kemudian mengarah ke penggerebekan di kampus UIN dan menangkap para pelaku. 17 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk ASN, pegawai bank BUMN, kepala perpustakaan, dan dosen. 3 orang lainnya masih buron, termasuk politisi dan pengusaha yang diduga sebagai otak intelektual. Skandal ini mencoreng citra dunia pendidikan tinggi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap intuisi pendidikan keuangan. Peredaran uang palsu dalam jumlah besar dapat memicu inflasi, merusak stabilitas ekonomi, dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta lembaga keuangan yang menerima uang palsu tersebut. Solusi untuk mencegah dan menangani kasus pemalsuan uang ini tentunya dapat dilakukan beberapa cara, yakni seperti penguatan pengawasan, peningkatan literasi dan edukasi keuangan, kerjasama lintas sektor sinergi dan Bank Indonesia dan kepolisian, penegakan hukum yang tegas, peningkatan keamanan sistem perbankan, dan pemberdayaan masyarakat kampanye publik. Maka dengan kombinasi pengawasan internal yang kuat, edukasi berkelanjutan, penegakan hukum yang tegas, serta kolaborasi lintas sektor, kasus serupa dapat dicegah dan ditangani dengan lebih efektif.
Keberhasilan solusi ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak, mulai dari institusi pendidikan, pemerintah, lembaga keuangan, hingga masyarakat luas.